Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Ini kita akan ngebahas tentang teknologi integrated circuit ya, atau biasa kita kenal dengan IC. Nah, ini ada evolusi teknologi elektronik. Nah, mulai dari tahun 1900-an itu dikenal dengan tabung vakum. Nah, ini ada 1905 dan 1906-nya ya. Bisa dibaca. Nah, lalu ada pada akhir 1940. Nah, ini ada yang namanya transistor. Nah, pada 47 ada transistor bipolar, lalu ada 51 yang section field effect transistor, 1952 ini ada fabrication single crystal silicon, ya seperti itu. Nah, lalu di sini ada perbedaan FET dan transistor bipolar. Nah, transistor bipolar ini memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Nah, transistor bipolar ini arus outputnya dikendalikan oleh arus input. Transistor bipolar lebih peka terhadap input, atau dengan kata lain penguatannya lebih besar. Transistor bipolar mempunyai linearisasi yang lebih baik dan respon frekuensi yang lebih besar. Transistor bipolar mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui kaki kolektor ke emitter atau sebaliknya. Lalu di sini ada FET, memiliki 3 kaki terminal yang masing-masing diberi nama drain, source, dan gate. Nah, FET ini dikendalikan oleh tegangan input karena arus inputnya adalah 0. Lalu ada resistensi input FET ini sangat besar, dalam order puluhan mega ohm. FET ini lebih stabil terhadap temperatur dan konstruksinya lebih kecil, serta pembuatannya lebih mudah dari transistor bipolar, sehingga amat bermanfaat untuk pembuatan keping rangkaian terpadu. FET ini bekerja atas aliran pembawa mayoritas saja. FET berusaha dengan cara mengendalikan aliran elektron dari terminal source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada terminal gate. FET ini besar kecilnya arus mengalir ke drain, ke source, atau sebaliknya adalah dengan seberapa besar tegangan yang diberikan pada kaki gate. Ini ada pada akhir 1950-an penemuan dua kunci IC. Lalu ada 1960 ada SSI, Small Scale Integration. Nah, ini ada teknologi komponen diskrit tahun 50-an sampai awal 60-an. Nah, sedangkan ini teknologi IC dari 60-an sampai dengan sekarang. Nah, teknologi bipolar ada TRL, DRL, RTL, TTL, I2L. TRL ini transistor resistor logic. Lalu DRL dioda transistor logic, RTL ini resistor transistor logic, TTL transistor logic, yang I2L integration injection logic. Lalu ada ICL, ECL, emitter couple logic. Nah, lalu kita masuk ke teknologi MOS. Ini menawarkan reduksi dalam hala persyaratan ruang yang besar dan konsumsi daya yang tinggi dari device 2 bipolar. Rangkaian elektronik MOS pertama, device MOS, P-channel, PMOS, karena lebih paling mudah dibuat. Teknologi MOS lebih maju, device MOS, channel NMOS, menggantikan device PMOS karena teknologinya menawarkan kinerja kecepatan yang lebih tinggi untuk kerapatan, kompleksitas, dan biaya yang sama. Kebutuhan akan konsumsi daya yang lebih rendah, pengembangan device complementary MOS yang lebih besar tapi konsumsi dayanya yang lebih efisien. Nah, di sini ada perbedaan IC menurut struktur, fungsi, dan tingkat integrasi. Ya, pembagian menurut fungsinya itu semikonduktor, IC lapisan, IC hybrid. Pembagian menurut fungsinya ada IC digital, ada IC linear,
Pembagian menurut tingkat integrasinya itu ada ICSS, ICSSI, MSI, LSI, dan sebagainya. Nah, ini ada rangkaian terintegrasi IC monolitik. Ya, rangkaian secara fisik dari elemen-elemen rangkaian yang secara terpisah tetapi merupakan kesatuan yang berada di atas atau di dalam sebuah badan yang kontinu untuk membentuk satu rangkaian. Misalkan dalam sebuah potongan kristal tunggal Si, di atasnya terbentuk rangkaian yang memiliki fungsi tertentu dengan transistor, dioda, kapasitor, dan lain-lain. Karakteristik ini ukuran IC-nya kecil, harganya murah, keandalan tinggi, tepat untuk mempertinggi kinerja. Nah, definisi monolitik, mono itu berarti tunggal ya. Pada IC monolitik sejumlah komponen aktif misalnya transistor dan komponen pasif misalnya resistor, kapasitor, dan lain-lain berada dalam sekerasi, biasa disebut dengan chip, die, atau pellet. Dalam fabrikasi, basis-basis data emitor dari transistor-transistor dan komponen-komponen lain dibentuk bersamaan. Dalam hal transistor planar tunggal, sejumlah transistor mempunyai common collector dibentuk pada keping, kemudian dipotong-potong menjadi satu persatu. Dalam hal IC monolitik, isolasi dan interkoneksi setelah dibentuk kemudian dipotong-potong dari wafer tersebut. IC hybrid, komponen-komponen seperti transistor dibuat di atas substrat keramik yang terhubung satu sama lain membentuk rangkaian dengan jalur kawat, logam, dan sebagainya. IC monolitik sangat baik untuk rangkaian yang memiliki fungsi yang sama, interkoneksi diantaranya hanya dengan satu atau proses. Harganya lebih murah dan reliabilitas lebih tinggi ketimbang IC hybrid. Nah, ini sekilas tentang sejarah mikroprosesor, dikenal juga dengan sebutan Central Processor Unit atau CPU. CPU adalah pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah lempengan yang disebut dengan chip. Chip ini sering disebut dengan integrated circuit, bentuknya kecil, terbentuk dari lempengan silikon dan biasanya terdiri dari berjuta-juta transistor. Pengkategorian mikroprosesor biasanya dilakukan dengan banyaknya bit yang dapat dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit pada satu satuan waktu. Dengan kata lain, sebuah mikroprosesor dengan 4 bit ALU akan dianggap sebagai mikroprosesor 4 bit juga. Intel 4004 pada 12 September 1958, Jack Kilby membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Itu merupakan chip yang pertama kali dibuat dalam komputer. Pada November 1971, mikroprosesor 4004 ini atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz. Ada karakteristik mikroprosesor 4004 dikemas dalam bentuk dual inline package. Jumlah kakinya ada 18, hanya bisa berantarmuka dengan IC lainnya dalam perangkat ini. Program hanya bisa dilaksanakan dari ROM. RAM hanya untuk menyimpan data sehingga susah untuk merubah program. Lalu ada Intel 8008 dikemas dalam bentuk dual inline package. Jumlah kakinya ada 18, hanya bisa berantarmuka dengan IC lainnya dalam perangkat ini. Program hanya bisa dilaksanakan dari ROM. Dirancang dan dibuat oleh Intel dan diproduksikan pada April 1972. Versi awalnya berjalan pada 0,5 MHz. Lalu meski lebih lambat dari 4008, namun 8008 memiliki 8 bit data. Lalu Intel 8080 ini penyempurnaan dari 8080 dikemas dalam bentuk DIP 40 kaki, mempunyai memori sebesar 80 KB baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Kecepatannya 2 MHz dianggap sebagai rancangan mikroprosesor pertama yang benar-benar dapat digunakan bermanfaat. Ada Intel Z80 atau Zilog, dirilis pada tahun 1975 sampai 1976. Penyempurnaan dari 8080 buatan Intel.
perangkat instruksi yang lebih besar, kemampuan lebih tinggi, perangkat keras lebih sederhana, mendukung perangkat lunak 8080, kecepatannya 2,5 MHz, 4 MHz sampai up to 8 MHz. Lalu ada Intel 8086. Pada tahun 1978 Intel mengeluarkan mikroprosesor 16 bit yaitu 8086, memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun penanganan. Memorinya 1 MB dengan 20 bit saluran address dan 16 bit saluran data secara multiplex. Next, Intel Class mikroprosesor 8088, 18 bit dengan saluran data 8 bit. Tahun 1985 mikroprosesor berkembang menjadi 80186 dengan 8286, lebih banyak instruksi dan dapat mengakses memori lebih besar. Tahun 81 IBM membuat mikrokomputer dengan Intel 8088 sebagai CPU. Pada tahun 1985 mikroprosesor Intel 32 bit 80386. Ini ada contoh tabel perbandingan mikroprosesor ya dari yang tadi. Mulai dari 8086 sampai dengan contohnya di sini adalah Pentium. Di sini ada mulai tahun pembuatan, jumlah transistornya, mikronnya, clock speednya, dan data width-nya. Kalian bisa baca ya. Nah, di samping mikroprosesor buatan Intel, ada juga beberapa mikroprosesor yang yaitu buatan lain, ada dari Motorola, IBM, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.